Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 November 2025 dengan judul Diet dan Ketetapan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada tahun 1863, hanya beberapa bulan setelah pengorganisasian gereja Masih Advent hari ke-7, Tuhan memberi Ellen G. White penglihatan tentang pentingnya kesehatan. Pada mulanya hal ini mungkin terlihat menyimpang dari amanat Injil. Apa hubungannya pola makan yang baik, berolahraga dan istirahat yang cukup dengan mempersiapkan orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Faktanya adalah persepsi rohani kita berada dalam risiko ketika kita gagal untuk mengikuti rencana Tuhan bagi tubuh kita. Berikut adalah bagaimana Ellen G. White menyatakan, mereka yang menang sebagaimana Kristus menang perlu terus-menerus menjaga diri mereka sendiri, melawan godaan iblis. Selera dan nafsu makan harus dibatasi dan dibawa kendali hati nurani yang diterangi, agar daya pikir tidak terganggu, daya persepsinya jelas, sehingga cara kerja iblis dan jeratnya tidak diartikan sebagai pemeliharaan Tuhan. Disalin dari buku Counsel on Health halaman 574. Fakta nomor 2, apa yang kita makan dan minum memengaruhi kemampuan kita untuk digunakan oleh Roh Allah dalam pekerjaan menjangkau jiwa-jiwa. Dalam semua pekerjaan kita harus turut pada hukum-hukum yang telah Tuhan berikan, agar energi fisik dan rohani dapat bekerja secara harmonis. Para pendeta harus benar-benar bertarak dalam hal makan dan minum, agar jangan membuat jalan berliku untuk kaki mereka, sehingga mereka yang timpang, mereka yang lemah iman, menjadi hilang. Jika ketika mengabarkan pekabaran yang paling hikmat dan penting yang pernah Tuhan berikan, manusia berperang melawan kebenaran dengan menuruti kebiasaan makan dan minum yang salah, mereka menghilangkan kuasa dari pekabaran yang mereka sampaikan. Dan nomor 3, pengendalian nafsu makan adalah langkah pertama dalam mengendalikan godaan lainnya dan dapat menentukan nasib kekal seseorang kuasa. Selera makan yang mengendalikan akan menjadi penentu kehancuran ribuan orang, padahal jika mereka melakukannya, mereka akan memiliki kekuatan moral untuk meraih kemenangan atas setiap godaan iblis lainnya. Namun mereka yang menjadi budak nafsu makan akan gagal dalam menyempurnakan karakter Kristen. Pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, kesakitan, dan kematian sebagai buahnya. Dan ketika kita mendekati akhir zaman, godaan iblis untuk memanjakan selera akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit diatasi. Tuhan
Saya menyerahkan hidup saya kepadamu hari ini, termasuk selera dan perut saya. Bantulah saya untuk memuliakan Engkau dalam segala hal yang saya pilih untuk dimakan atau diminum. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.